I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants, not sleeping but just a giant. Berkat peluang timnas Indonesia yang semakin mendekati Piala Dunia, ternyata pesona Indonesia mampu menggemparkan media internasional. PSSI optimis tinggi akan bawa Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang menembus Piala Dunia 2026. Gebrakan besar PSSI dan KNVB melahirkan kerjasama prestisius. Langkah nyata PSSI menargetkan Piala Asia dan Piala Dunia jadi ajang rutinan timnas Indonesia saat ini hingga periode berikutnya. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay! Voorzet van Haaien, hij die in de problemen raakt. Indonesië zal het ongetwijfeld opmerken. Allebei tegenwoordig Indonesisch International. Hilgers en Haaien. Miljoenen volgers daadwerkelijk op Instagram. Berkat pamor timnas Indonesia kian meroket, kini Indonesia jadi sorotan berbagai media dunia. Sepak terjang PSSI saat ini benar-benar akan membangun kualitas sepak bola Indonesia berkualitas internasional. Rencana jangka pendek hingga jangka panjang sudah mulai dibangun dari bawah hingga ke atas. Berkat kualitas timnas Indonesia yang ternyata mampu bersaing dengan sejumlah negara kuat Asia, membuat sejumlah media dunia turut menyorot perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan di berbagai pertandingan Liga Utama Eropa, seringkali menyebut nama Indonesia sekaligus menyorot sejumlah punggawa skuad Garuda yang tengah bertanding di Liga Eropa. Pihak media tidak hanya menyorot sejumlah punggawa timnas Indonesia yang sedang bertanding, bahkan, kamera utama di berbagai siaran TV internasional, kerap menyorot supporter Indonesia yang sering mereka temukan di seluruh negara penjuru dunia, untuk ikut mendukung pertandingan antar klub yang diisi oleh sejumlah pemain timnas Indonesia. Pamor timnas Indonesia yang kian meroket terjadi sebab semakin berkembangnya kualitas permainan skuad Garuda di ajang internasional, dengan materi pemain yang berlaga di Liga Eropa, seperti Liga Belanda, Liga Inggris, Liga Belgia, dan berbagai negara lain yang juga dihuni para pemain berdarah Indonesia. Selain sebab kenaikan level timnas Indonesia di ajang bergengsi internasional, pengaruh supporter dan netizen Indonesia yang selalu kompak di dunia nyata hingga di seluruh media sosial, ternyata juga memberi pengaruh besar atas meroketnya nama Indonesia di berbagai media belahan dunia yang kini semakin jadi sorotan, hingga menarik perhatian sejumlah media internasional untuk selalu mengulas soal eksistensi negara Indonesia. Dulu Piala Dunia bagaikan mimpi di siang bolong bagi Indonesia, namun untuk saat ini, mimpi tersebut hampir menjadi kenyataan. Ya, benar sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kualitas para pemain keturunan yang berkolaborasi dengan pemain berkompetisi di Liga Indonesia, visi bermain yang terpola secara jelas. Hal itu semakin meningkatkan kualitas permainan, terutama dengan munculnya beberapa pemain muda dengan jam terbang tinggi, yang sudah berkompetisi di berbagai klub Liga Eropa, dan membawa pengalaman internasional tersebut kembali ke tanah air. Beberapa faktor yang mendukung peluang Indonesia ke Piala Dunia menjadikan sejumlah negara Asia memprediksi bahwa Indonesia berpotensi besar menjadi negara peserta Piala Dunia 2026. Hal itu dibuktikan dengan bekal materi pemain yang mendukung, serta kenaikan level permainan tim yang baik. Dan terbukti, timnas Indonesia mampu bersaing dengan sejumlah raksasa Asia, yang notabene merupakan negara yang berlevel Piala Dunia. Menarik untuk dinanti perkembangan timnas Indonesia, yang terus menunjukkan peningkatan nyata.
We have a big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake Indonesia. Football is been dominating and the only sports in Indonesia that people love. I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants not sleeping but just a giant. This is a very important day that we signed this MOU. We now finally gonna make steps towards the future. I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants not sleeping but just a giant. Laga uji coba antara Timnas Indonesia kontra Timnas Belanda, yang ternyata banyak dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Hal itu rupanya akan segera terwujud. Seluruh pecinta sepak bola Indonesia tinggal menunggu waktu untuk segera merilis jadwal pertandingan. Timnas Indonesia senior hingga timnas kelompok usia, dipastikan akan sering melakukan pertandingan uji coba, untuk keuntungan atau kepentingan Belanda sendiri. Mereka ingin mengetahui progres timnas Belanda jika menghadapi timnas Indonesia, yang notabene mereka akan menghadapi sejumlah pemain yang kurang diperhatikan di Belanda dan kini membela Indonesia. Tentu akan mempermudah KNVB untuk mengetahui kualitas pemain yang akan digunakan timnas Belanda. Sejauh ini, KNVB masih penasaran dengan kualitas pemain yang tidak digunakan di Belanda, namun justru digunakan Indonesia. Dengan kerapnya melakukan agenda pertandingan uji coba serta uji kualitas pemain yang akan berhadapan. Dengan keuntungan kerjasama itu, kedua negara akan semakin berkembang, serta meningkatkan standar pemilihan pemain itu sendiri untuk dipanggil ke timnas Belanda atau Indonesia, yang mana kedua negara tersebut mengapresiasi calon pemain berbakat, yang akan selalu diberi tempat memilih Belanda ataukah Indonesia. Artinya, pemain yang memiliki bakat, bisa dipastikan akan mendapat tempat untuk membela salah satu negara yang akan mereka pilih. Berikut kepentingan Federasi Sepak Bola Belanda, yang resmi menjalin kerjasama dengan PSSI, untuk rutin melakukan pertandingan uji coba antara Indonesia versus Belanda. We have a big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake up. Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB memiliki sejarah panjang terkait hubungan dengan Indonesia, terutama karena banyaknya pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas tinggi dan kini justru terbagi menjadi dua, Timnas Belanda dan Timnas Indonesia. Dari sebagian pemain keturunan Indonesia Belanda, banyak yang tidak ingin menunggu giliran terlalu lama dari pihak KNVB. Bahkan hal itu dianggap sebagai menunggu sesuatu yang tidak pasti, yang mana usia mereka juga akan terus bertambah. Dan pada akhirnya, sebagian dari mereka memilih bergabung Timnas Indonesia, yang mana pamor Timnas Indonesia saat ini menjadi pesona baru bagi para pemain keturunan. Hal itu menjadi daya tarik tersendiri, mengingat kini skuad Timnas Indonesia sudah diisi oleh sejumlah nama-nama besar di liga tertinggi Eropa, bahkan sebagian dari mereka justru berbalik arah bergabung Timnas Indonesia, seperti Calvin Verdong, Miss Hilgers, Martin Paes dan sejumlah pemain lainnya. Ketertarikan KNVB melakukan kerjasama sekaligus pertandingan uji coba secara rutin bersama Timnas Indonesia. Hal itu didasari rasa penasaran yang cukup tinggi oleh tren meningkatnya talenta pemain diaspora yang memilih bermain untuk Indonesia, meskipun mereka lahir dan besar di Belanda. Beberapa pemain keturunan Indonesia seperti Miss Hilgers dan Eleanor Regeinders, merupakan bukti nyata bagi para pemain keturunan yang masih sangat muda, namun mereka memiliki performa impresif di Liga Utama Belanda, dan kini justru memilih Timnas Indonesia, mengingat kualitas mereka masih akan terus berkembang. Berangkat dari sana, keputusan mereka ini justru menarik perhatian KNVB, sebab bagi Belanda, mereka adalah pemuda investasi yang memiliki potensi di masa mendatang, namun mereka justru berbalik arah membela Indonesia. Dari sudut pandang yang berbeda inilah, antara Belanda dan Indonesia, yang menerapkan standar pemilihan pemain yang berbeda. Walau kedua negara memiliki standar yang berbeda, namun dalam dunia sepak bola, kolektivitas permainan secara tim, pola serta strategi permainan sangat mempengaruhi hasil akhir, dan tentu hal itulah yang akan menjadi gambaran pertimbangan sekaligus kredit poin bagi KNVB, untuk mengembangkan standar pemilihan pemain. PSSI dan KNVB sudah mulai merencanakan untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara Belanda dan Indonesia secara rutin. Hal ini bisa menjadi momen menarik untuk mengevaluasi perbedaan dalam memilih pemain, serta menentukan kualitas antara dua negara. Dengan hal positif itu, para pemain diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan KNVB serta publik Belanda.
Pertandingan semacam ini juga akan mempererat hubungan historis antara kedua negara dan memberi tontonan menarik bagi para fans kedua belah pihak yang sudah lama terjalin dengan baik. Namun, hingga berita ini terbit, PSSI belum menerbitkan jadwal resmi pertandingan tersebut, mengingat kedua belah pihak masih sama-sama berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi ketertarikan dan rasa penasaran yang cukup tinggi dari pihak Belanda akan menjadi faktor pendorong untuk sesegera mungkin mewujudkannya dalam waktu dekat ini, mengingat semua negara diberi waktu senggang oleh FIFA untuk melakukan pertandingan uji coba secara resmi, guna meningkatkan jumlah poin serta memperbaiki ranking FIFA. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.